Yuk, 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 yuk. Bentar ya, bentar ya, bentar ya. Bentar ya, bentar ya, bentar ya, bentar ya, bentar ya. Oke, Tre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Salam ini sejahtera di tengah-tengah terik matahari ini kepada semua saudara semuanya, yaitu para kader Partai Nasdem yang saya banggakan. Puji dan syukur kita kehadirat Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama dengan energi yang ada pada diri kita untuk satu niat baik kita. Kita ingin kemajuan yang lebih maju, yang lebih berarti lagi untuk Sumatera Selatan, sekaligus untuk Indonesia yang kita banggakan. Inilah niat baik kita, inilah harapan kita, dan ini yang membuat kita semuanya hadir bersama-sama di tempat ini. Maka pada saudaraku semuanya, betapa kita memiliki misi besar bersama, misi yang amat strategik untuk menentukan arah jalannya perjalanan kehidupan kebangsaan yang kita miliki. Kita berhak bersama-sama untuk menentukan arah perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Saya yakin dan percaya kita semuanya punya niat baik. Kita ingin kemajuan demi kemajuan, bukan justru kemunduran dan kemunduran yang lebih hebat. Karena kita ingin kemajuan demi kemajuan untuk perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Karena itulah merupakan tanggung jawab bagi kita semuanya. Tanggung jawab bagi kita sebagai anak bangsa ini, sebagai warga negara bangsa ini, untuk melaksanakan tugas-tugas kewajiban kita sebagai warga negara. Itu artinya kita tidak bertinggal diam, saudaraku. Itu artinya kita tidak bersikap apatis. Kita tidak bersikap masa bodoh, tapi kita bersikap ya. Kita ingin menentukan arah perjalanan kehidupan kebangsaan kita. benar. Maka untuk itulah tugas yang mulia yang diamanatkan oleh konstitusi, oleh undang-undang kepada kita, menghadapi dan melaksanakan pemilihan umum yang akan berlangsung insya Allah pada tanggal 14 Februari, yaitu artinya 15 hari mulai dari hari ini. Tugas kita adalah untuk melaksanakan dan ikut serta secara proaktif pada pemilu itu. Oke, bentar. Maka ketika kita sebagai institusi partai politik, Nasdem sebagai institusi partai politik telah berketetapan hati menentukan calon pemimpin bangsa ini ke depan. Siap. Untuk apa? Untuk menghadapi begitu kompleksnya permasalahan kehidupan kebangsaan kita dengan 1000 tantangan yang lebih hebat. Maka kita menetapkan calon presiden kita. Saya ingin tanya, siapa namanya? Pak Anies. Siapa namanya? Apa Anies? Siapa namanya? Apa Anies? Anies Baswedan, itulah nama lengkapnya. Nomor berapa? 1. Nomor berapa? 1. Kewajiban kita untuk melaksanakan ketetapan pilihan yang sudah ada di hati kita, laksanakan. Sekali lagi saya katakan, laksanakan. Itulah pilihan kita. Untuk apa? Kita ingin agar bangsa ini
memiliki kemampuan melakukan perubahan untuk melaksanakan tambahan pelaksanaan pembangunan ke arah yang lebih hebat lagi. Itulah kenapa kita berketetapan hati menetapkan calon presiden kita yang bernama Anies Baswedan. Mantap. Bagi Nasdem, kalah dan menang itu urusan nomor 2. Kalah dan menang bagi Nasdem itu urusan nomor 2, saudaraku semuanya. Tapi yang paling terpenting adalah kemampuan kita menjaga berjalannya sistem demokrasi yang kita miliki sebagai satu bangsa. Negara kita memiliki sistem demokrasi dalam sistem ketatanegaraan kita. Artinya kebebasan berserikat, mengeluarkan pendapat, menentukan pilihan tidak boleh dicampurin, diintervensi, apalagi dihalang-halangin. Itu semata-mata untuk kita bersama-sama melaksanakan demokrasi yang berkeadilan dan beradab. Kami kan tinggi ya. Adalah berbahaya sekali kalau demokrasi yang kita perjuangkan bersama dan hari ini kita mesti memberikan nafas kehidupan suatu sistem demokrasi yang kita miliki itu, kita sendiri yang merusaknya. Maka kita peringatkan kepada siapapun itu, jangan coba-coba merusak demokrasi yang kita miliki ini. Jangan coba-coba untuk merusak demokrasi yang kita pilih ini. Apalagi kita merusak demokrasi ini bukan atas dasar ketidaktahuan kita, tapi karena kesengajaan kita untuk merusaknya. Akan sebenarnya berlaku hukum baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Dua-dua dia akan mengenai itu. Ya di dunia dan juga di akhirat. Jadi untuk itulah, kalau kemarin salah, kemarin tanpa sadar ikut serta mengotorin dan merusak demokrasi, mudah-mudahan mulai hari ini jangan. Stop aktivitas kerusakan demokrasi yang kita alamin pada hari ini. Kita memperingatkan kepada semua pihak, kalau kita cinta kepada bangsa ini, kalau kita cinta kepada model dan sistem demokrasi yang sudah kita miliki ini, marilah kita bersama-sama untuk menjaganya. Bangsa ini memerlukan keteladanan kita miliki bersama. Mantap! Para pemimpin bangsa ini, para pemuka-pemuka masyarakat bangsa ini, termasuk pada pimpinan-pimpinan partai-partai politik maupun partai Nasdem dan diri saya sendiri berkewajiban untuk memberikan keteladanan. Rakyat membutuhkan keteladanan. Dia butuh. Mereka ingin melihat apakah itu tokoh partai politik itu konsisten, konsekuen ucapan dan perbuatannya. Kalau dia bicara 1 bulan, 2 bulan yang lalu A, apakah ini hari A? Benar. Kalau dia bilang tidak, apakah hari ini tidak? Kalau dia bilang independen, apakah hari ini independen? Nah, kalau independen, surga bagi dirinya. Kalau dia konsisten, ucapan dan perbuatannya, surga bagi dirinya. Kalau dia tidak konsisten, tidak konsekuen, neraka, saudaraku semuanya. Nah, inilah sebenarnya konsekuensi menjadi pemimpin. Pemimpin itu pada dirinya akan diberikan 2 hal yang menjadi konsekuensi yang ada pada dirinya. Kalau dia berbuat di jalan yang Shirathul Mustaqim,
tempat yang paling duluan masuk ke surga. Amin. Kalau dia tidak berbuat pada jalan yang Sirotol Mustaqim, di jalan yang tidak diridhoin, tiket pertama, manusia pertama, antrian pertama, masuk neraka. Ini yang dipahami oleh kita semuanya, rakyat. Jadi saudaraku semuanya, sekali lagi, untuk itulah saya mengajak seluruh para kader Nasdem, tingkatkan kecintaan kita kepada bangsa dan negara ini. Tingkatkan kecintaan kita kepada bangsa dan negara ini. Kalau kita cinta pada bangsa ini, itu artinya jaga persatuan. Itu artinya jaga persatuan. Kalau ada yang mencoba untuk memecah belah persatuan di antara kita, saya pikir bukan hanya kita yang ingin melawannya, tapi alam pun akan menghajarnya, saudara. Benar. Bangsa ini hadir menjadi milik kita bersama adalah karena perjuangan para pahlawan bangsa kita, pejuang-pejuang bangsa kita yang telah memberikan pengorbanannya, harta, benda, bahkan nyawanya sekaligus untuk sebuah kemerdekaan yang kita miliki. Dan titipan para pahlawan bangsa ini adalah tugas kita untuk melanjutkan kemerdekaan ini. Melanjutkan cita-cita proklamasi kemerdekaan ini. Agar apa? Agar hantaran kita untuk menjadi masyarakat yang bermartabat, berkeadilan, dan mempunyai kemampuan kesejahteraan yang lebih baik. Itulah tugas kita semuanya. Buang pikiran-pikiran kotor yang ada di otak kita ini. Buang pikiran-pikiran sempit untuk merusak demokrasi yang ada di negeri kita ini. Siap berubah. Pemilu hanya satu kali dalam 5 tahun. Tapi persaudaraan kita sesama sebangsa dan setanah air tetap hampir berlanjut terus dan harus berlanjut terus sepanjang hayat di kandung badan. Maka persatuan, sekali lagi saya katakan, persatuan kebangsaan kita adalah di atas kepentingan pemilu itu sendiri. Kita mau melaksanakan pemilu ini, pemilu yang damai, bukan pemilu yang menimbulkan rasa cemas, bukan menimbulkan pemilu dengan rasa takut, rasa terintimidasi di antara kita satu sama lain. Kita memiliki keinginan agar pemilu ini pemilu yang bersih, pemilu yang berkeadilan. Maka tugas tanggung jawab penyelenggara pemilu menjaga berjalannya pemilu itu secara tertib, damai, bersih untuk kepentingan bangsa kita.